Oke, selamat datang teman-teman semua di acara Sinyal Ngebras edisi 6 sampai 12 Mei 2024. Nah, kita bakal bahas ya di minggu lalu di mana market tuh cukup volatile sekali, bahkan sempat mengalami turun ke harga 57.000, kemudian naik kembali mencapai 64.000 ya per hari ini, tanggal 6 Mei 2024. Jadi kenapa sih Mas kok market itu mengalami koreksi yang sangat-sangat dalam gitu, terutama di minggu kemarin. Jadi beberapa peristiwa seperti minggu kemarin itu ada pengumuman terkait dengan FOMC ya, dengan keputusan untuk suku bunganya. Jadi untuk suku bunga di US, ya ekspektasinya ya para investor di awal kuartal pertama ini, di mana di kuartal kedua itu kemungkinan akan mengalami penurunan suku bunga atau inflasi terkendali. Gitu. Ternyata setelah kemarin diumumkan bahwa inflasi tidak jauh lebih baik dan kemungkinan berpotensi untuk dinaikkan ya untuk suku bunganya. Jadi sekarang kan di angka 5,25% untuk suku bunga di US, dan ini ya itu bank-bank di US itu tuh sangat-sangat menjerit gitu loh. Jadi dengan adanya kenaikan suku bunga otomatis ya para bank akan menaikkan bunga untuk pinjamannya, sehingga para user yang pinjam di bank-bank yang ada di US pasti bunganya akan jauh lebih tinggi. Dan ya kita ketahui bersama bahwa uh, ada satu bank yang sudah bangkrut saat ini per bulan Mei ini. Aduh, aku lupa, di Philadelphia ya yang udah bangkrut karena memang tidak sanggup mempertahankan bisnisnya. Karena ya dengan kenaikan suku bunga ini bikin beberapa aset ya, karena perbankan pasti mereka memiliki aset seperti saham atau aset-aset lainnya yang berisiko, dan itu sangat berpengaruh ya. Jadi turunlah untuk uh, apa namanya permodalan awal. Biasanya kan misal nih untuk membuka bank katakanlah modalnya 100 miliar, anggap aja ya. Nah, di negara X minimal 100 miliar untuk membuka satu bank. Nah, ternyata setelah berjalan waktu kenaikan suku bunga, orang udah pada nggak mau pinjem, orang yang pinjem pun susah bayar, stuck di situ ya. Terus akhirnya apa, mereka berpotensi untuk menjual aset-asetnya mereka untuk menutupi biaya operasional gitu. Dan um, berita lainnya lagi ya, karena memang secara teknikal Bitcoin bearish waktu itu di akhir Mei, dan di awal Mei itu dibuka tanggal 1 Mei yaitu dibuka minus, dan ini berpotensi sebenarnya kalau aku lihat pribadi sih memang Bitcoin tuh paling nanti ke 50 ribuan ya. Ke 60 ribu ke bawah dikit. Kemarin udah didiskusikan ya, udah dikasih statement juga bahwa kemungkinan Bitcoin bakal turun ke 60 ribu atau ke 59 ribu, karena di situ ada liquidity. Liquidity itu kayak semacam orang tuh lagi pasang order buy di area tersebut. Jadi kalau udah kena ya udah, ini kemungkinan berpotensi untuk naik. Ternyata udah kena ya sampai ke 57 ribu, terus kemudian dia naik ke 62 ribu. Nah, di 62 ribu tuh banyak investor trader yang bilang bahwa ini tuh resistennya dan ini berpotensi untuk turun lebih lanjut gitu. Oke, ada banyak lainnya ya untuk berita-beritanya. Kita bakal share screen nih. Tuh. Sebenarnya untuk teman-teman bisa lihat ya, itu bisa cek di toko news di sini. Jadi untuk di toko news tuh ada beberapa berita seperti Ask Me Anything ya. Terus kemudian ada lagi Wells, di mana Wells tahu ya Mister 100, di mana Mister 100 ini yang terus membeli Bitcoin, 100 Bitcoin tiap harinya. Dia mengalami penjualan di awal Mei lalu, dan ini menjadi sinyal bearish juga untuk para investor, karena ya kita tahu Mister 100 itu udah akumulasi 100 Bitcoin dari tahun lalu gitu. Mungkin sekarang walletnya udah berapa, udah 40 ribu 60 ribu Bitcoin sih gitu, lebih kayaknya ya. Dan kemudian mereka jual, aku lupa ya nominalnya. Terus kemarin beli lagi di 4.300 dolar, 4.300 koin ya. Dan ini jadi sinyal buying lagi untuk investor. Jadi kepercayaan investor terhadap Bitcoin itu juga meningkat dengan adanya Mister 100 ini membeli Bitcoin dengan jumlah yang sangat-sangat besar sekali transaksi. Nah, terus kemudian ada lagi beberapa berita lainnya ya, seperti Renzo yang baru listing 4 hari lalu. Kita bakal bahas untuk Renzo.
kebetulan masuk ke top watchlist gue ya untuk Renzo gitu. Ya so far sih untuk sentimennya itu ya yang paling melekat di minggu lalu, yang bikin naik apa ya, karena kepercayaan investor udah kehit nih gitu ya. 62.000 sebagai resisten, Mister 100 juga terus akumulasi. ETF ya, ETF ini juga pengaruh di minggu kemarin, pembukaan minggu kemarin hari Senin, eh, tidak adanya arus kas masuk ya, bukan arus kas masuk sih, arus masuk investor untuk membeli ETF Bitcoin. Kalau nggak salah 2 atau 3 hari ya, secara berturut-turut. Dan tentu ini menjadi kabar yang kurang baik karena dengan investor yang tidak mengakumulasi Bitcoin, artinya mereka percaya bahwa Bitcoin akan turun gitu. Dan akhirnya per minggu ini juga ETF terus mengalami kenaikan ya untuk BlackRock dan Vanguard dan sebagainya macam gitu. Oke, langsung aja kita ke trennya ya. Jadi trennya untuk weekly-nya, so far sih masih banyak yang dalam posisi bearish atau minus lah gitu. Yang paling tinggi sih ya TRB ya. Secara weekly TRB WLD itu naiknya luar biasa tinggi walaupun memang sempat terkoreksi gitu. Secara monthly-nya ya kita bisa lihat ya, memang untuk monthly-nya secara dominan sih bullish sih gitu. Oh sorry, bearish ya. Cuma pullback-nya lah. Nah, ini kalau kita lihat based on monthly-nya ya, itu bearish secara rata-rata, jadi enggak apa namanya, enggak kaget juga kalau teman-teman tuh dalam posisi rugi gitu. Tapi harusnya teman-teman tuh bisa kayak menentukan ya potensi-potensi bearishnya. Sebenarnya untuk di sinyal 12 udah diomongin sih, misal di minggu ini tuh agak hati-hati dan sebagainya macam gitu, karena ada beberapa pertimbangan. Oke, langsung aja ke technical ya. Sorry, ke koin yang berpotensi bullish di minggu ini. Sebelumnya kita review dulu di minggu kemarin. Itu ada Etherfi, Outlier, ONG, SBAR, dan CKB, di mana keempat koin ini, ya ada 2 koin lagi sih sebenarnya sih, kayak SBAR, kemudian ada lagi ONG ya, itu dalam posisi plus sih kalau misal teman-teman tuh hold sampai sekarang. SBAR ini naiknya udah lumayan banget beneran. Cuma karena kita ya ngeliat kemarin itu nyentuh stop loss langsung, jadi terasa agak kurang ya. Kita fair aja, dibukukan minus gitu. Sedangkan CKB itu plus sekitar 10,14%. Jadi hari Selasanya udah langsung ke hit, TP turun lah ya gitu. Dan disclaimer ya, ini merupakan analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Baik lagi watchlistku. Dan ini juga apa namanya, apa yang ingin ku sharing ke teman-teman semua gitu. Kemudian lagi last bet weekly watchlist, yaitu ada Pendle, Acro, GTO, Seller, dan Yotex, di mana so far sih actual loss-nya sebenarnya lebih dalam dari ini ya, karena udah hit target sih sebenarnya sih secara rata-rata. Cuma ya kayak si GTO lebih kuat karena GTO ini ada sentimen baik ya gitu. Dia kalau misal kemarin masuk di akhir April, cuannya udah banyak tuh GTO gitu. Nah, ini ada topik watchlist-nya, itu ada RNDR untuk minggu ini, Solana, ada Renzo, Manta, dan Ena ya. Nah, kalau kita bicara di sini secara entry dan target dan stop loss-nya, ini versiku loh, balik lagi ini analisa aku aja, bukan ajakan beli atau jual. Dan ini asumsiku bahwa berpotensi ya untuk RNDR, Solana, Renzo, Manta, dan Ena tuh bullish gitu. Sebenarnya untuk Rider dan Sol itu dia masih dalam kondisi bullish dan paling ada koreksi sedikit. Nah, kita tangkap koreksinya gitu. Jadi nomor 1, nomor 2, Render dan Sol ini agak waiting ya. Sedangkan untuk Renzo, Manta, dan Nina mungkin bisa hari ini bisa entry, mungkin loh gitu. Kemudian ada lagi untuk weekly basisnya di minggu ini ada TRB, ada Arkam, BNX, JLM, dan OM, di mana ya inilah potensial untuk loss-nya ya. Ini lumayan dalam lah. Karena memang secara monthly, secara Bitcoin untuk chart
monthly-nya masih bearish sih sebenarnya, walaupun dia nyentuh ke 64.000 gitu. Oke, langsung kita ke teknikalnya untuk RNDR. Nah, ini yang aku bilang RNDR ini agak wait and see karena kita bisa lihat di sini ada supportnya. Ini ada area konsolidasinya, area sideways-nya, kemudian di sini ada area resisten, dan dia udah breakout dengan baik. Dan tapi di sini ya ada indikasi RSI yang overbuy. Jadi tak rasa ini berpotensi untuk koreksi sedikit. Nah, kita tangkap koreksinya di sini. Gitu. Paling di area inilah kurang lebih ya, di area 9,449. Tapi mungkin bisa lebih rendah lagi, bisa lebih tinggi lagi. Jadi ya terus wait and see lah untuk si render. Kemudian ada lagi Solana. Solana juga sama ya. Solana so far ini berpotensi untuk sebenarnya ini bullish sih. Tanpa kita harus nunggu di sini tuh ini bullish. Karena kalau kita tarik di sini ini ada bullish penan kecil ya. Bullish penan kecil di area ini. Ini adalah area sideways-nya, area akumulasinya untuk Solana. Cuma kita paling agak wait and see karena aku lihat ya di situ ada area support yang cukup kuat. Ini ada area resistance jadi support. Ini juga sama, dan ini sama. Jadi bisa dikatakan ini adalah area kunci gitu di area $140 lah kurang lebih. Gitu. Dengan target sekitar 19,87%. Benar lagi Renzo ya. Nah, Renzo ini berpotensi untuk bullish juga, namun dengan catatan ya, secara RSI ini melemah, gitu loh. RSI melemah. Karena memang kalau kita bandingkan Renzo ini dengan Etherfi, ya, Etherfi itu secara TVL, total value lock yang ada di webnya, itu ada di 3,9 billion US dollar, sedangkan untuk Renzo ini di 3,5 ya, 3,3 kalau nggak salah. Jadi mirip-mirip dikit dan market cap-nya itu jauh berbeda gitu. Etherfi itu 2 kali lipat lebih dari Renzo. Jadi kalau misal si Renzo ini setara dengan Etherfi untuk market cap-nya itu Renzo di angka 0,27 dolar gitu. Jadi naik sekitar 70%-an gitu. Itu kalau setara loh ya. Tapi balik lagi ya, kita tidak bisa prediksi secara tepat. Kalau aku sih ngeliat kita paling ambil yang terdekatnya dulu aja, Renzo di 0,1955 untuk area resistennya dengan potensi kenaikan sekitar 10,63%. Kemudian lagi ada Manta. Nah, Manta nih tadi kena nih teman-teman beneran. Manta tadi di area ini nih. Ini udah breakout aja ya. Jadi untuk Manta ini berpotensi untuk bullish karena dia udah breakout ya dari area ini. Area bearish-nya, trend bearish-nya itu udah breakout, jadi dia berpotensi untuk trend bullish. Paling tidak loh ya, dia tuh menyentuh di 1,97 dolar di area ini. Itu paling tidak ya, karena target dari waves-nya atau gelombangnya. Jadi kalau emang teman-teman yakin bahwa si Manta ini berpotensi bullish, mungkin nih nggak dikasih harga 1,826 bisa lebih naik lagi gitu. Tapi secara stop loss sih aku tetap di 1,772 karena ya pertimbangan ketika ini stop loss otomatis ini harusnya turun paling nggak turun ke area 1,7 dolar. Nah itu mungkin jadi potensi pembelian juga. Karena di sini ada inverse head and shoulder. Kalau teman-teman tahu ya, ini ada inverse head and shoulder untuk Manta. Harusnya ini bullish, paling nggak ke area ini. Gitu. Kemudian ada lagi Ethena. Nah Ethena ini udah bullish ya, sudah confirm dia mungkin rebound ke area 1 dolar mungkin dengan potensi kenaikan sekitar 17% mungkin. Tapi karena sekarang udah naik cukup tinggi, jadi tak rasa Tokonotts bisa wait and see sih. Kayak Solana dan Render agak wait and see terlebih dahulu. Gitu. Tapi so far ini di breakout dengan kondisi yang cukup bagus. Itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Kita bakal bahas 5 koin berpotensi bearish di minggu ini, yaitu ada TRB atau Telor. Ya, sebenarnya secara teknikal sih untuk long term ya. Untuk long term, tak rasa Telor ini, bukan long term sih, ke mid term lah. Teman-teman mainnya swing, itu masih cukup oke untuk TRB. Karena dia udah, patah ya dari tren bearish-nya gitu. Ini udah ke breakout dengan baik dan ini berpotensi untuk turun ke 80,75 dolar untuk retest supportnya. Cuma kalau memang tidak dikasih retest ya mungkin dia bakal naik
Ya baik lagi TRB ini aku lihat bahwa ini berpotensi koreksi terlebih dahulu. Ya koreksi paling ke 80,75 karena di sini ada area supportnya. Ini adalah area sideways-nya teman-teman ya. Sebelum terkonfirmasi dia bearish dalam di April lalu gitu. Nah, kemudian ada Arkam ya. Arkam ini sama, dia berada di area resistance, tapi belum ada tanda-tanda dia tuh untuk breakout ya. Breakout dalam kondisi bagus loh ya, karena sekarang masih sideways untuk Arkam. Jadi Tarasin berpotensi untuk bearish karena RSI juga udah overbought, udah terlalu jenuh pembelian. Paling turun ke area $2,26 di area ini. Gitu karena ada area support. Kalau ditanya, kalau Mas kalau support yang terdekat mana? Di $2,462 di area ini. Ya. Jadi ini adalah area support terdekatnya. Cuma ini terlalu tipis ya. Tuh, karena RSI juga perlu turun lumayan dalam. Kalau kita apa nama istilahnya? Zoom out ya untuk si Arkam ini ya sebenarnya ini dia membentuk tren bukan tren sih pattern ya, pattern entah bearish flag entah bearish pennant, nggak ada yang tahu. Nah kuncinya ada di sini. Kalau di sini breakout ya udah dia berpotensi untuk melanjutkan bullish gitu. Kemudian ada lagi BNX ya. BNX ini juga sama, dia di area sideways sekarang ini. RSI juga sideways, jadi tidak cukup menarik untuk BNX karena sideways-nya itu di pucuk ya. Jadi sama sekali tidak menarik sideways di pucuk. Takutnya adalah kayak tadi ya, seperti TRB yang tiba-tiba turun setelah dia sideways. Gitu. Nah, BNX ya, secara teknikal dia makin apa namanya? Kalau di sini kan dia volatility atau range harganya kan sangat-sangat tinggi ya. Kalau di sini itu sangat-sangat tipis kecil. Jadi orang lagi wait and see di area ini atau nge-hold untuk ya sementara waktu lah sambil wait and see. Gitu. Trennya paling dia turun ke 0,8293 dengan potensi minus sekitar 14%-an. Kemudian ada GLM, GLM juga sama sebenarnya secara teknikal ini bullish sebenarnya secara teknikal loh ya kalau swingnya. Cuma karena aku melihat di sini RSI-nya dia dead cross, mau dead cross ya di area ini dead cross. Kemudian dari sisi teknikal ya juga ini ada area resisten ya di ini teman-teman ya, area resisten untuk jangka belakangnya yang lumayan panjang. Terus kemudian juga paling kalau emang turun terdekatnya di 0,582. Cuma aku lihat sini kan dia overbought kan, overbought lalu jenuh pembelian, jadi tak rasa dia berpotensi untuk bearish untuk GLM gitu. Apalagi dengan volume yang tidak terlalu cukup tinggi gitu ya. Dan ini juga dipucuk teman-teman ya untuk GLM. Jadi ya agak hati-hati sih untuk GLM. Kemudian ada lagi mantra Om. Nah, mantra ini berpotensi terbentuknya double top ya. Double top ini double topnya sangat-sangat bagus ya. Jadi naik, turunnya udah jelas, nggak ada sideways sama sekali. Jadi Taras ini berpotensi untuk turun juga mantra paling turun ke 0,68 atau kalau terdekatnya paling ke area ini teman-teman 0,7247 gitu. Tapi tak rasa sih ini entahlah ya, kayaknya nih turun ya karena secara teknikal sini dead cross ya RSI-nya. Jadi para user, para investor tuh cenderung untuk menjual ya untuk si OM ini. Jadi itulah kelima koin yang berpotensi bearish di minggu ini ya. Ini cuma analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Dan pastinya Tokonots selalu do your own research karena koin-koin ini yang aku tunjukin hanya sebatas ya sharing aja lah gitu. Gitu ya. Jadi sampai jumpa di next sinyal ngobras edisi selanjutnya ya. Untuk sinyal ini kan pasti bukan bullish akan selalu bullish tuh enggak ya. Baik lagi ke kondisi pasar tidak ada yang diprediksi, tidak bisa diprediksi secara 100% benar gitu. Tapi so far dengan alasan-alasan yang udah aku tunjukin mungkin teman-teman bisa paham ya kenapa aku bisa mengambil langkah-langkah seperti itu gitu. Oke.